Hai semuanya, senang sekali bertemu dengan Anda semua di channel ini. Kami harap bahwa Anda semua dalam kondisi yang sehat dan Tuhan menjagai Anda semua dimanapun Anda berada. Hari ini kami ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang visioner dan matanya selalu menjelajah seluruh bumi untuk memperhatikan setiap orang yang hatinya terus melekat kepada Tuhan. Hari ini saya dan Darren akan bercerita mengenai kisah seorang hamba Tuhan yaitu Yusuf. Bagaimana proses naik turun kehidupannya tidak pernah membuat hatinya tawar hati ataupun hatinya angkuh ataupun sombong. Ya, Yusuf diawali dalam kisah hidupnya mengalami visitasi Tuhan lewat mimpi, di mana dia melihat bagaimana Tuhan akan pakai kehidupannya kelak di masa yang akan datang. Ya, proses terus terjadi. Dia terkadang direndahkan, terkadang ditinggikan berkali-kali, dan di tengah kesulitan hatinya terus condong kepada Tuhan, tetap calm down, tetap tenang. Dan Tuhan sangat menyayangi Yusuf. Ya, di tengah masalah Yusuf tidak pernah mengeluh, tidak pernah suam-suam ataupun menyalahkan Tuhan. Dan juga di dalam proses di mana ia mengalami promosi, Yusuf tidak sekalipun mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri. Diawali proses di mana Yusuf, Darren tahu Yusuf, ya? Dia dikhianati oleh saudaranya, ya, dengan saudara-saudaranya, ditaruh di sumur. Darren sedih nggak kalau ditaruh sumur sendirian? Sedih ya. Terus Yusuf nggak sampai di situ. Yusuf dijual sama saudara-saudaranya ke orang lain, ya kan? Tapi Yusuf tetap lakukan yang terbaik. Bahkan waktu di rumah Potifar, Yusuf lakukan yang terbaik, jadi orang yang sangat profesional di situ, dan dia tidak pernah menyalahkan status atau kedudukannya untuk melakukan hal-hal yang bisa mendukakan hati Tuhan. Dia dicobai oleh istri Potifar, tetapi ia menolaknya. Karena apa? Karena hatinya, matanya selalu tertuju kepada Tuhan Allah kita. Ya, berikutnya ia pun difitnah oleh istri Potifar sehingga ia harus masuk ke dalam penjara. Tetapi sekali lagi, kalau kita masuk penjara, sedih nggak? Sedih, Nggak ada teman, marah, takut nggak? Takut sekali. Iya. Nah, Anda dan saya pun akan cemas, panik, takut, karena itu situasi yang paling terakhir yang harusnya kita bisa hindari. Kita tidak ingin masuk ke dalam penjara tentunya. Tetapi di tengah situasi seperti itu, Yusuf juga tidak pernah mengeluh, tapi dia lakukan yang terbaik. Dia melayani di penjara, sehingga akhirnya suatu saat dia dipromosi untuk dia menjadi juru minuman raja. Ya, bahkan tak hanya itu, di masa-masa itu Firaun memiliki mimpi yang aneh, dan dia seolah-olah minta semua orang pintar untuk menafsirkan arti mimpi yang ia alami, dan tidak seorang pun dapat memahami mimpinya Firaun. Tapi beda dengan Yusuf. Ya, Yusuf berbeda. Kenapa berbeda, Darren? karena anak Tuhan. Ya, ya, karena Yusuf anak Tuhan, dan Yusuf mampu oleh hikmat yang diberikan oleh Tuhan bisa mengartikan, menafsirkan mimpi Raja Firaun tentang 7 masa kelimpahan dan 7 masa kelaparan. Wow. Itu suatu hal yang luar biasa, ya, untuk menafsirkan mimpi seorang raja. Itu bonus daripada Tuhan, karena
Yusuf selalu menjadi anak yang luar biasa di mata Tuhan. Dan yang paling hebat, Yusuf akhirnya menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Dia dipercaya oleh raja. Segala sesuatunya diatur, baik peternakan, pertahanan, perekonomian, apapun juga yang ada di negara tersebut dikendalikan oleh yang namanya Yusuf, ya. Padahal nggak gampang untuk menjadi seorang penguasa. Seorang penguasa harus pandai, harus pintar, harus benar-benar dijagai Tuhan supaya nggak jadi korban politik, ya. Nah, Yusuf mendahului ayahnya Yakub beserta saudara-saudaranya pergi ke Mesir, mengalami proses yang cukup panjang untuk sebuah rencana, yaitu apa? Rencana menyelamatkan keluarga mereka, bahkan bangsa Israel. Ya, kuncinya Yusuf adalah yang pertama, apa Deren? Hati Yusuf itu mudah diajar. Kalau dikasih tahu sama Tuhan, Yusuf itu hatinya vulnerable, rentan sekali. Dia tidak gampang berkata, enggak begini, enggak begitu. Hatinya itu kalau dikasih tahu sama Tuhan tuh nurut sekali. Hatinya yang lemah lembut, hatinya yang benar-benar mudah diajar, hati seorang murid yang terbaik itu ada di hati Yusuf. Kunci itu harus juga kita miliki. Yang kedua, yaitu semuanya Yusuf percaya ada di dalam kontrol Tuhan. Yusuf 100% percaya. Tidak sekalipun Yusuf ragu terhadap rencana Tuhan. Mari kita terus beriman bahwa segala sesuatu masalah ini akan Tuhan rangkai menjadi suatu hal yang baik buat Anda dan saya di kemudian hari. Amin. Amin. Yang ketiga, apa yang ketiga? Bahwa Yusuf tidak pernah mengizinkan akar pahit atau kemarahan. Yusuf tidak pernah mau marah. Ya, dengan situasinya enak, nggak pernah marah. Ya, dan kesombongan tidak diizinkannya melekat di dalam hati. Dia nggak pernah sombong. Dia bisa saja berkata bahwa semuanya ini karena aku dan aku. Tetapi Yusuf selalu memandang Tuhan di atas segalanya. Dia tahu bahwa proses hidupnya dilalui karena Tuhan. Ya, kesimpulan yang mari bisa kita petik dari cerita ini adalah seperti halnya Yusuf. Tuhan mau ajar Yusuf, Anda dan saya, membimbing dan melatih kita bersabar menanti proses, tidak panik saat ada masalah, jangan khawatir saat ada masalah, dan jangan tertarik dengan pujian-pujian yang bisa membuat kita tinggi hati. Seperti halnya Yusuf pun, Tuhan ingin kita setia di dalam perkara-perkara kecil, supaya Tuhan mempercayakan kepada Anda dan saya perkara-perkara yang jauh lebih besar. Mari kita terus naik dan bukan turun untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun senjata yang ditempa oleh iblis untuk menyerang Anda dan saya, jerat maupun tipu daya tidak akan sanggup mengalihkan mata kita daripada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Mari terus bertekun. Ini berlaku loh buat Anda dan saya. Ada ayat firman Tuhan yang saya mau bagikan, yaitu di Yesaya 54 ayatnya yang ke-17. Saya akan baca buat Anda. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Wow, ditembak nggak mempan, ya, ditembak oleh iblis nggak mempan, karena kita orang-orang yang beriman, ya. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Wow, inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah
firman Tuhan ya. Firman ini berlaku untuk Anda dan saya dan juga Darren dan setiap pemirsa yang menonton channel ini. Saya tergerak berdoa bagi Anda semua. Mari pejamkan mata, tundukkan kepala, kita mengambil sikap doa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, buat pelajaran yang kami dengar dari kisah seorang Yusuf Tuhan. Mari biarlah mata kami terus memandang Engkau Tuhan, fokus kepada Engkau di tengah kebisingan dunia. Baik itu intimidasi, jerat atau apapun Tuhan tidak akan bisa mengalihkan perhatian kami daripada kasih Tuhan yang terus kami terima, yang terus kami rasakan. Biarlah kami berdiri kokoh di atas dasar firman-Mu supaya kami boleh menjadi terang dunia buat orang-orang di luar sana Tuhan. Bapa, kami berdoa bahwa setiap orang yang mendengar kisah ini Tuhan, boleh melakukan yang terbaik, setia di dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan, Engkau akan tinggikan mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebesaran dan kebaikan-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami materaikan firman dan kesaksian yang kami dengar pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.